Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amdai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dona Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita bisa menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan video pembelajaran tentang spesies. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Putri Martilesa, NPM 1911060400, dan teman saya Afifah Febriani, NPM 1911060002. Nama Nur Apriani, NPM 1911060339. Baiklah, berikut video pembelajaran tentang spesies. Tapi sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, and comment ya teman-teman. Selamat menonton! Materi pertama yaitu definisi kerja biologiwan. Sebelum membahas definisi kerja biologiwan, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan biologiwan tersebut. Jadi, biologiwan adalah orang yang profesinya mendalami, menggali, dan memajukan penguasaan biologi melalui penelitian dan pengembangan. Biologiwan dapat menentukan satu penempatan dalam genus. Idealnya, suatu spesies diberi nama ilmiah yang formal, walau dalam praktiknya sangat banyak spesies yang tak bernama. Ketika spesies dinamai, ia ditempatkan dalam suatu genus. Secara ilmiah, ini dapat dianggap sebagai suatu hipotesis bahwa spesies lebih berkerabat erat dengan spesies lain dalam satu genus dibandingkan spesies dari genus yang lain. Spesies dan genus biasanya didefinisikan sebagai bagian dari hierarki taksonomi yang lebih besar. Tingkatan taksonomi yang paling dikenal secara berurutan adalah kehidupan, domain, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Penempatan dalam genus ini bisa saja berubah. Nantinya taksonomiwan lain atau yang sama dapat menempatkannya ke lain genus, sehingga namanya tentu akan berubah juga. Yang kedua, biologiwan dapat menentukan nama yang disingkat. Misalnya, pada buku dan artikel, kadang sengaja tidak mengidentifikasikan spesies secara lengkap dan menggunakan singkatan SP untuk tunggal dan SPP untuk jamak di tempat epitet spesifiknya. Contohnya yaitu Chinese SP. Yang ketiga, biologiwan dapat menentukan kode identifikasi. Berbagai kode sudah digunakan dalam mengidentifikasi spesies, misalnya NCBI, menggunakan taksid numerik atau taksonomi identifier. Stable Unique Identifier, misalnya taksid dari H. sapiens, adalah 9606. KEGG menggunakan kode 3 huruf untuk sejumlah organisme tertentu. Dalam kode ini, misalnya H. sapiens disingkat HSA. Uniprot menggunakan numeric organisme dengan maksimum 5 karakter alfanumerik, misalnya human untuk H. sapiens. Materi selanjutnya yaitu tentang kesulitan mendefinisikan spesies dan mengidentifikasi spesies khusus. Ternyata sulit mencari definisi kata spesies yang berlaku untuk semua organisme yang muncul di alam. Hal itu menyebabkan terjadinya debat antar biologiwan tentang bagaimana mendefinisikan spesies dan bagaimana mengidentifikasi spesies aktual yang disebut sebagai masalah spesies. Ada lebih dari 20 definisi spesies berbeda yang dipakai para biologiwan. Kebanyakan buku teks mengikuti Ernest Mayr yang mendefinisikan spesies sebagai
kelompok-kelompok populasi di alam yang secara aktual atau potensial bisa saling kawin, yang terisolasi secara reproduktif dari kelompok-kelompok lain yang seperti mereka. Definisi tersebut dapat bekerja baik untuk kebanyakan organisme multisel, tapi ada beberapa situasi di mana menyebabkan hal ini gagal. Yang pertama, definisi ini berlaku hanya untuk organisme yang bereproduksi secara seksual, tidak dapat diterapkan untuk organisme bersel tunggal yang bereproduksi secara aseksual, dan untuk organisme multisel partenogenetik atau apomiktik yang jumlahnya relatif sedikit. Yang kedua, biologiwan sering tidak tahu apakah dua kelompok organisme yang morfologinya mirip kapabel secara potensial untuk saling kawin. Yang ketiga, ada banyak variasi untuk tingkat kemungkinan sukses hibridisasi pada kondisi alami, atau bahkan sampai tingkatan mana sejumlah organisme menggunakan reproduksi seksual antar individu untuk perkawinan. Yang keempat, pada spesies cincin, anggota dari populasi yang berdekatan berhasil saling kawin, tapi tidak untuk beberapa populasi yang tidak berdekatan. Yang kelima, pada sedikit kasus secara fisik memungkinkan mustahil hewan berspesies sama saling kawin, tapi ada kasus di mana intervensi manusia menyebabkan perubahan morfologi besar, sehingga ini tidak masuk dalam konsep spesies. Transfer gen horizontal semakin mempersulit pendefinisian kata spesies. Ada bukti kuat transfer gen horizontal antar kelompok prokariot yang sangat mirip, dan sesekali antar kelompok prokariot yang tak sama. Williamson mengatakan bahwa ada bukti untuk ini pada Crustacea dan Echinodermata. Semua definisi spesies berasumsi bahwa suatu organisme memperoleh semua gennya dari satu atau dua induk yang sangat mirip dengan organisme itu. Namun, adanya transfer gen horizontal membuat asumsi itu salah. Materi selanjutnya yaitu definisi spesies. Spesies menurut bahasa Latin berarti jenis atau penampakan. Pada bidang ilmu biologi, spesies adalah salah satu dasar klasifikasi pada suatu kelompok organisme yang memiliki kesamaan secara fisik dan dapat menghasilkan keturunan. Spesies merupakan tingkatan taksonomi yang paling rendah. Semua spesies diberi nama yang terdiri dari dua bagian, sehingga disebut nama binomial. Bi artinya dua, nomial artinya nama. Yang pertama, dari bagian nama binomial adalah nama genus, yakni genus dari spesies yang bersangkutan. Yang kedua adalah nama spesifik atau penunjuk spesies. Nama ini hanya digunakan dalam zoologi, bukan pada botani. Contohnya yaitu singa, nama genusnya adalah Panthera, dan nama spesifiknya adalah Leo, dan nama binomialnya adalah nama dari spesiesnya yaitu Panthera leo. Bagian pertama nama ditulis dengan huruf besar, dan bagian yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Nama binomialnya ditulis dengan huruf miring. Spesies evolusi atau spesies Darwinisme. Spesies evolusi merupakan sekelompok organisme yang berbagi moyang, suatu silsilah yang mempertahankan integritasnya terhadap silsilah lain dalam suatu waktu dan ruang. Pada beberapa titik dalam perjalanan kelompok semacam ini, beberapa anggota dapat memisah dari populasi utama dan membentuk subspesies, suatu proses yang akhirnya akan berujung pada spesies penuh yang baru jika isolasi geografi dan ekologi tetap dipertahankan. Biologiwan mendefinisikan spesies sebagai populasi organisme yang memiliki kemiripan genetik tinggi. Definisi dari kata spesies dan metode-metode untuk identifikasi suatu spesies sangat penting untuk menyatakan dan menguji teori-teori biologi dan untuk mengukur biodiversitas. Dari jumlah spesies. Jumlah spesies yang telah teridentifikasi meliputi 7-100 juta spesies, yang meliputi 5-7 juta bakteri, 74.000-120.000 fungi, 1,6 juta eukariot yang telah teridentifikasi meliputi 200.000 tanaman yang terdiri dari 15.000 lumut, 13.000 vaku, 980 gymnospermae, 200.000 angiospermae, 900.000 dikotil, 99.000 monokotil, dan 9.000 alga merah serta alga hijau, fungi dan non-hewan lainnya yang meliputi lumut, cendawan, dan alga coklat. 1 juta hewan yang termasuk ke dalam invertebrata, serangga, moluska, crustacea, koral, amfibi, reptil, burung, mamalia, dan lain-lainnya.
Manfaat klasifikasi biologi. Sebelum membahas manfaat klasifikasi biologi, apa yang dimaksud dengan klasifikasi itu sendiri? Klasifikasi biologi atau klasifikasi ilmiah dalam biologi adalah metode taksonomi untuk mengelompokkan organisme baik yang masih hidup maupun yang telah punah secara hierarkis berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Manfaat pengelompokan atau klasifikasi biologi ini digunakan untuk mempermudah dalam mengenali, membandingkan, mempelajari, dan mengetahui hubungan antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Dalam sejarahnya, taksonomi makhluk hidup dibagi menjadi era sebelum dan sesudah Carolus Linnaeus, ilmuwan yang disebut sebagai bapak taksonomi modern. Ia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sifat fisik yang mereka miliki. Metode yang ia ciptakan dikenal dengan taksonomi Linnaeus yang mencakup penggunaan tata nama binominal. Saat ini, klasifikasi biologi menempatkan makhluk hidup dalam unit tertentu yang disebut dengan takson. Peringkat taksonomi ialah takson yang lebih tinggi bersifat lebih umum, sedangkan takson yang lebih rendah bersifat Selanjutnya, implikasi pemberian status spesies. Jadi, penamaan suatu spesies tertentu dapat dipandang sebagai suatu hipotesis mengenai hubungan evolusi dan tingkat perbedaan dari kelompok organisme. Sejalan dengan munculnya informasi-informasi terbaru di masa yang mendatang, hipotesis ini dapat diperkuat atau bahkan ditolak. Biasanya peneliti mengandalkan observasi terhadap perbedaan anatomi dan observasi apakah populasi yang berbeda bisa sukses saling kawin untuk membedakan spesies. Anatomi dan perilaku masih penting dalam penetapan status spesies. Berkat kemajuan pesat dari teknik penelitian mikrobiologi termasuk analisis DNA pada beberapa dekade terakhir, banyak pengetahuan baru didapat mengenai perbedaan dan kemiripan antara spesies. Banyak populasi yang semula dipandang sebagai spesies terpisah sekarang dianggap sebagai takson tunggal, dan banyak populasi yang dulunya sekelompok sekarang dipisah. Setiap kategori takson atau spesies, genus, familia, dan sebagainya dapat disinonimkan atau digabung atau dipisah dan pada kategori takson yang lebih tinggi. Selanjutnya, sejarah perkembangan konsep spesies. Dalam masa awal penelitian sains, spesies semata-mata adalah suatu individu organisme yang menunjukkan sekelompok organisme yang mirip atau hampir identik. Tidak disebutkan adanya hubungan lain di luar kelompok itu. Aristoteles menggunakan kata genus dan spesies untuk menyebutkan kategori generik dan spesifik. Aristoteles dan ilmuwan Darwin lain memandang spesies sebagai terpisah dan tak berubah, dengan suatu esensi mirip unsur kimia. Saat penelitian awal mulai mengembangkan sistem organisasi untuk makhluk hidup, mereka mulai menempatkan spesies yang dulunya terisolasi ke dalam satu konteks. Banyak dari skema delineasi awal ini yang aneh, misalnya kekerabatan menurut warna, atau semua tanaman berbunga putih, atau perilaku ular kalajengking dan beberapa jenis semut menggigit tertentu. Pada abad ke-18, ilmuwan Swedia Carolus mengelompokkan organisme berdasarkan perbedaan bentuk alat reproduksinya. Walaupun sistem klasifikasinya menyusun organisme berdasarkan derajat kemiripan, tak ada klaim tentang hubungan antara spesies-spesies yang mirip. Saat itu masih menjadi kepercayaan umum bahwa tak ada hubungan organik antara spesies. Betapapun mirip penampilan mereka, pendekatan ini juga menggambarkan suatu tipe idealisme. Teori tentang evolusi spesies melalui seleksi alam memiliki dua implikasi penting dalam perbincangan mengenai spesies konsekuensi yang secara fundamental menentang asumsi yang melandasi taksonomi Linnaeus yang pertama. Teori ini mengusulkan bahwa spesies tidak saja mirip, mereka memang berkerabat.
Beberapa pengikut Darwin memberikan alasan bahwa semua spesies diturunkan dari moyang yang sama. Kedua teori ini mengasumsikan bahwa spesies adalah suatu yang tidak homogen, fixed, permanen, yaitu anggota-anggota suatu spesies semuanya berbeda dan sejalan dengan waktu spesies berubah. Ini menunjukkan bahwasannya spesies tak memiliki batasan yang jelas, tapi lebih merupakan efek-efek statistik sementara dari frekuensi-frekuensi gen yang berubah secara konstan. Munculnya spesies baru dari garis induk disebut spesies tak ada garis yang jelas antara spesies moyang dengan spesies turunannya. Itu walaupun pemahaman ilmiah mengenai spesies saat ini menggambarkan bahwa tak ada cara yang teliti dan komprehensif untuk membedakan antara spesies dalam semua kasus. Biologiwan terus mencari cara konkret untuk menerapkan gagasan ini. Selanjutnya, mekanisme teori evolusi diterima secara luas oleh kalangan ilmiah, berperan sebagai penghubung dari beragam bidang biologi. Evolusi memberi bidang biologi basis ilmiah yang kuat. Masih banyak diskusi dalam kalangan ilmiah mengenai mekanisme yang mendasari proses evolusi. Misalnya, laju terjadinya evolusi masih sering dibahas. Selain itu, masih ada beragam pendapat mengenai apa yang menjadi unit utama dalam perubahan evolusi. Apakah organismenya? Yang pertama, laju perubahan. Ada dua pandangan mengenai laju perubahan evolusioner, yaitu Darwin dan penerusnya memandang evolusi sebagai suatu proses yang perlahan dan gradual. Pohon evolusi didasarkan pada ide bahwa perbedaan yang mendalam pada spesies adalah hasil dari banyaknya perubahan yang kumulasi dalam jangka waktu yang lama. Pandangan bahwa evolusi berlangsung gradual dilandasi oleh hasil karya geologiwan, yaitu James Hutton. Teori Hutton menyatakan bahwa perubahan geologi besar merupakan produk berbeda dengan katatropisme yang mengusung ide bahwa perubahan mendadak memiliki sebab-sebab yang sekarang sudah tak dapat dilihat lagi. Untuk perubahan-perubahan biologis digunakan suatu perspektif yang uniformitarian. Selanjutnya, unit perubahan seleksi yang umum adalah evolusi organisme. Seleksi alam terjadi ketika sukses reproduktif suatu individu meningkat atau menurun dengan adanya suatu karakteristik yang diwarisi, dan sukses reproduktif diukur dari banyaknya individu anak yang hidup. Pandangan organisme ini ditentang oleh berbagai biologiwan dan filsuf. Salah satu ilmuwan mengusulkan bahwa banyak pemahaman dapat diperoleh bila kita melihat evolusi dan gen, yakni bahwa seleksi alam bekerja sebagai mekanisme evolusi pada gen maupun organisme. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.